Saya sampai lagi. Nama saya Sri Mailani, kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu konsep dasar pendidikan. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video ini. Di dalam dunia pendidikan, berfilsafat adalah suatu hal yang penting karena dengan berfilsafat, dunia pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Sebelum kita membahas apa itu filsafat pendidikan, maka saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat itu sendiri. Dari Ramayulis di dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam yang mengutip dari Imam Bernadib mengatakan bahwa dalam segi bahasa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu pilar dan sophia. Pilar adalah berarti cinta dan sophia berarti kebenaran atau kebajikan. Jadi, menurut Kineler 1971, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat dalam lapangan pendidikan. Seperti halnya filsafat umum, filsafat pendidikan dapat dikatakan spekulatif, perspektif, dan analitik. Menurut Imam Bernadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Baginya, filsafat pendidikan merupakan aplikasi sesuatu analisis filosofis terhadap bidang pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional, menuju tabiat manusia. Nah, tujuan filsafat dapat dilihat dari beberapa aliran filsafat pendidikan yang dapat mengembangkan pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama, idealisme, yang kedua, realisme, yang ketiga, pragmatisme, yang keempat, humanisme, yang kelima, behaviorisme, yang keenam, konstruktivisme. Manfaat atau kegunaan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berperan untuk terus menganalisis dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Filsafat pendidikan akan terus melakukan peninjauan terhadap proses pendidikan demi perkembangan pendidikan yang mencetak manusia handal. Objek filsafat. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metados. Meta artinya dengan dan hodos artinya jalan. Dalam hubungannya dengan suatu ilmiah, metode artinya cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan, yang merupakan sasaran dari bidang ilmu tersebut. Metode filsafat antara lain metode maitutik dialektik Socrates, metode silogistis deduktif Aristoteles, metode skeptis Rene Descartes, metode dialektis, metode fenomenologi, dan metode analitika bahasa. Selanjutnya, objek filsafat. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik hal konkret ataupun yang abstrak. Sedangkan objek formal yaitu sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek yaitu material pertama, teori pengetahuan membicarakan cara memperoleh pengetahuan yang memiliki cabang lagi yaitu epistemologi dan logika. 2. Teori hakikat membicarakan pengetahuan itu sendiri yang kemudian disebut dengan ontologi. 3. Teori nilai membicarakan guna pengetahuan yang disebut dengan aksiologi. Secara garis besar, cabang-cabang filsafat meliputi pertama, ontologi. Secara epistemologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tentang ilmu yang ada sebagai data. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu tentang intisari suatu atas dasar pemikiran intisari itulah. Di dalam filsafat,
maknanya pun juga berkembang pula menjadi asas fundamental atau doktrin tentang kategori. 2. Epistemologi. Epistemologi merupakan jarak yang asasi antara rasionalisme dan empirisme. Meskipun sebenarnya rasionalisme dan empirisme itu dapat saja terjadi pada diri seorang ahli pikir, dan muncul pula perbincangan yang cukup ramai mengenai asal mula. 3. Aksiologi. Berasal dari bahasa Yunani axios yang berarti memiliki harta, mempunyai nilai, dan logos yang bermakna teori. Sebagai suatu istilah, aksiologi mempunyai arti sebagai teori tentang nilai yang diinginkan atau teori tentang nilai yang baik dan dipilih. Teori ini berkembang sejak zaman Plato dan berkembangnya dengan pembahasan mengenai bentuk atau ide tentang kebaikan. Persoalan filsafat. 1. Tentang ada. Persoalan tentang ada menghasilkan cabang filsafat metafisika, di mana sebagai salah satu cabang filsafat metafisika sendiri mencakup persoalan ontologi, kosmologi, dan yang lain. 2. Tentang pengetahuan. Persoalan tentang pengetahuan menghasilkan cabang filsafat epistemologi. Secara epistemologi sendiri berasal dari kata episti dan logos, berarti pengetahuan dan teori. 3. Tentang metode. Persoalan tentang metode menghasilkan cabang filsafat metodologi atau kajian telaah dan penyusunan secara sistematik dari beberapa proses. Dan 4. Tentang penyimpulan logika, yaitu ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir tepat dan benar, di mana berpikir adalah kegiatan pemikiran atau akal budi manusia. 5. Tentang moralitas. Moralitas menghasilkan cabang filsafat